Bab 563, api iblis merah dan hitam sudah mendekat di depannya, dan di belakangnya ada api besar yang sepertinya tak terbatas. Yun Ce maju selangkah dan mengayunkan Heaven's Meeting Sword dengan ringan. Saat pedang itu menari, gelombang udara yang ditimbulkannya seperti deru ombak laut yang marah, dan suara ledakan udara sama memekakkan telinga seperti guntur. Ruangan itu sangat terdistorsi, dan ada suara kain robek. Nyala api yang sangat besar dengan mudah dibelah, dan ruang hampa api yang besar muncul. Yun Ce menggerakkan kakinya dan bergegas langsung ke lautan api, pedang berat menari, dan kemudian seperti seekor naga di laut, dimanapun pedang pembunuh iblis pemalu surga bersentuhan, semua api iblis merah dan hitam yang menakutkan diledakkan, disingkirkan, dan dipecah belah. Badai pedang berat mengamuk dengan ganas di dalam lautan api, hanya dalam beberapa tarikan napas. Sementara itu, apa yang awalnya merupakan lautan api yang sangat besar dibombardir hingga berkeping-keping. Apa? Pangeran Kaguya terkejut. Dia menjabat tangannya dan dengan cepat mengangkat pedang iblis obsidian. Ketiga balrog meraung serempak dan bergegas menuju Yun Ce. Feng, sayap, langit, kubah. Bayangan Phoenix melintas, burung Phoenix menjerit di langit, dan seluruh tubuh Yun Ce berubah menjadi burung Phoenix yang marah, meledakkan tiga iblis api. Itu sama dengan Phoenix Wing Tianxiong, tapi sebelum dia dengan tangan kosong, dia baru saja menjatuhkan balrog. Tapi pada saat ini, langit bersayap Phoenix diledakkan oleh pedang yang berat. Momen tekanan tirani itu menyebabkan aula Kaisar Iblis kehilangan suaranya dalam sekejap. Ledakan, bayangan burung Phoenix bertabrakan dengan balrog pertama, dan dengan suara gemuruh, bayangan burung Phoenix langsung melewatinya. Di belakangnya, ada pecahan balrog yang berterbangan di angkasa. Ledakan, balrog kedua juga berhasil dilewati. Ledakan, balrog ketiga terlempar seketika dan menghantam bagian atas aula dengan keras, seluruh aula bergetar hebat, dan balrog meledak, menyebarkan pecahan besar api merah dan hitam. Tepat pada saat aliran cahaya melintas, ketiga balrog hancur. Meski begitu, kekuatan Phoenix Wing Sky Dome masih belum sepenuhnya diimbangi. Sebaliknya, dengan tekanan Phoenix, ia menembak langsung ke mata yang melotot dari mata yang ketakutan. Pangeran Ye memukul dadanya dengan keras. Ledakan, kekuatan mendalam pelindung Pangeran Kaguya langsung dihancurkan oleh pembunuh iblis pemalu surga. Kekuatan terakhir dari sayap surga Phoenix membombardir Pangeran Kaguya. Saat api Phoenix mekar dan meraung, Pangeran Kaguya seperti bola yang ditendang terbang jauh di tengah jeritan. Yun Ce mengangkat kepalanya dan melihat ke arah mana Pangeran Kaguya terbang. Saat dia memukul dadanya tadi, dia dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya sangat terhalang. Pangeran Kaguya sepertinya mengenakan seragam. Sepotong misterius dari armor dengan kekuatan pertahanan yang sangat kuat Phoenix Winged Heavenly Vault, yang baru saja dilemahkan oleh penghalang tiga balrog, tidak dapat menyebabkan cedera serius padanya. Mulut Yun Ce miring, memperlihatkan seringai kejam. Menghadapi seseorang yang ingin membunuhnya, bagaimana dia bisa membiarkannya kalah dengan nyaman? Sosok Yun Ce melintas, dan tiang guntur cahaya hantu bekerja sama dengan bayangan dewa bintang yang hancur. Dalam sekejap mata, dia melintas di atas Pangeran Kaguya yang terbang. Dia mengangkat pedang pembunuh setan pemalu surga, bayangan serigala melintas di belakang dia, dan tubuh pedangnya terbakar dengan api Phoenix. Pukul dengan pedang, tebasan Phoenix Sirius. Bayangan Sirius meluncur turun di udara dengan nyala api Phoenix, seperti menyeret ekor Phoenix yang panjang. Di tengah jeritan yang menerobos udara, bayangan Sirius dan api Phoenix dengan cepat menyatu, berubah menjadi Sirius yang marah dan membara, yang tanpa ampun meledak ke arah Pangeran Kaguya. Phoenix Sirius Slash, teknik turunan yang menggabungkan kekuatan api Phoenix ke dalam pedang pertama Sirius. Itu juga merupakan mahakarya yang baru saja diselesaikan Yun Ce 15 hari yang lalu. Berhenti, ketiga balrog hancur dalam sekejap, dan Adipati Huye juga dihempaskan dengan pedang. Raja Huai sudah diliputi ketakutan. Saat melihat tindakan Yun Ce, dia begitu ketakutan hingga dia terbang, lengan kanannya terbakar, tapi sebelum api sempat meledak ke arah Yun Ce, sosok di depannya berkedip-kedip, dan bola guntur dan kilat ungu tua menyambar ke arah wajahnya, memaksanya untuk membalikkan badan dan melompat jauh. Raja Huai, apakah kamu ingin melanggar aturan permainan? Yun Qinghong berdiri di depan Raja Huai dan berkata dengan dingin, meneriakkan kata-kata yang persis sama seperti sebelumnya.
Dengan halangan Yun Qinghong, sudah terlambat bagi Pangeran Huai untuk menyelamatkan Pangeran Kaguya dengan suara yang keras. Bayangan Sirius yang terbakar menghantam Pangeran Kaguya dengan keras. Ledakan, jeritan besar itu hampir menutupi deru kekuatan misterius, dan sama melengkingnya seperti ratapan hantu jahat di bawah kekuatan penghancur yang sangat kejam. Baju besi hitam pelindung Pangeran Kaguya hanya bertahan sesaat, dan menjadi rapuh seperti hancur seperti kaca. Tubuh Pangeran Kaguya seperti meteorit yang jatuh dari langit. Dia langsung menghantam tanah dengan suara siulan yang keras, lalu terpental tinggi. Saat dia jatuh lagi, dia sudah berada di luar arena, dengan sisa darah di tubuhnya. Lusinan api Phoenix tidak padam, melainkan menyala semakin terang, mengubahnya menjadi manusia yang terbakar dalam sekejap mata. Ada pecahan kecil armor hitam berserakan. Yang Mulia Kaguya, semua orang di kursi timur buru-buru berkumpul, dan beberapa murid muda dengan cepat melepaskan energi mereka yang dalam untuk memadamkan api di tubuh Pangeran Kaguya. Tetapi api Phoenix tidak padam dengan mudah. Ketika telapak tangan mereka menyentuh api Phoenix, mereka semua orang yang terbakar menjerit dan buru-buru berebut dalam waktu lama, namun apinya tidak padam meski setengah saat. Minggir, Pangeran Huai turun dari langit dan menamparkan dada Pangeran Kaguya dengan telapak tangan. Di bawah kekuatan yang sangat dalam, api di tubuhnya dengan cepat menghilang seperti air pasang yang surut. Ketika api Phoenix benar-benar padam, hampir sepertiga tubuh Pangeran Kaguya hangus hitam, rambut dan alisnya terbakar habis, dan ada luka yang tak terhitung jumlahnya, sebagian besar cukup dalam untuk melihat tulangnya. Ini hanyalah luka luar, sehingga Pangeran Huai sangat marah karena setidaknya 30% meridian Kaguya hancur dan setidaknya setengah dari tulangnya patah. Dibutuhkan setidaknya beberapa bulan untuk pulih sepenuhnya, bahkan dengan sumber daya istana Pangeran Huai yang melimpah. Baju besi misterius yang dikenakan Pangeran Kaguya telah hilang, dan hanya aura samar dari baju besi misterius itu yang tersebar. Raja Huai mengetahui dengan sangat baik ketangguhan baju besi misterius ini, dan dia tahu lebih jelas bahwa jika bukan karena perlindungan baju besi misterius ini, pedang tadi akan menghancurkan Kaguya sepenuhnya bahkan jika dia tidak mati. Sangat disayangkan orang ini benar-benar memakai jimat penyelamat nyawa yang luar biasa, jika tidak, setidaknya separuh hidupnya akan sia-sia. Yun Ce menarik napas dalam-dalam dan berbisik dengan penyesalan. Di aula utama, hampir semua orang berdiri pada suatu saat, mata semua orang menjadi kusam dan terdiam untuk waktu yang lama, seolah-olah suara dunia ini telah sepenuhnya ditarik. 3 balrog dihancurkan dalam sekejap, dan Pangeran Kaguya terluka parah dengan pedang lain. Hasilnya diperkirakan telah ditentukan, tetapi setelah pedang besar berwarna merah terang muncul, hanya dalam beberapa tarikan napas, terjadi perubahan yang mengejutkan yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun, telah bermimpi. Pembalikan total yang tak terduga. Pangeran Kaguya terbaring di tanah, separuh wajahnya terbakar hitam, dan separuh lagi pucat seperti kertas. Meskipun dia terluka parah, dia belum pingsan. Kedua matanya juga terbuka, tetapi pupilnya sangat melebar, seperti jika jiwanya ketakutan dan terkejut, keluar dari raga. Semua orang di kediaman Pangeran Huai, serta semua orang di Istana Timur, mempunyai reaksi serupa. Mereka sama sekali tidak bisa mempercayai mata mereka. Ketika Kaguya mengungkapkan pedang iblis obsidian, mereka benar-benar yakin bahwa Yun Ce akan mengaku kalah atau mati, tapi saya tidak pernah menyangka akan seperti ini hasilnya. Wajah Yun Qinghong juga penuh dengan keterkejutan. Setelah beberapa saat, dia akhirnya sadar, tetapi dia tidak bisa lagi menggambarkan kekacauan dalam pikirannya saat ini. Dia melihat ke kursi keluarga Yun. Tidak mengherankan jika semua orang dari murid hingga tetua memiliki ekspresi yang membosankan. Bahkan ketiga tetua Yun Jiang, Yun He dan Yun Si telah meninggalkan tempat duduk mereka dan sudah lama tidak duduk. Turun, Yun Qinghong tersenyum, matanya tiba-tiba berbinar, dan dia tidak percaya bahwa pemuda yang mengejutkan seluruh penonton berkali-kali, dan menakuti semua pahlawan di dunia, sebenarnya adalah putra kandungnya. Kekhawatiran dan tindakannya sebelumnya sama sekali tidak diperlukan. Memikirkan tekad sebelumnya dan ketekunan di matanya, dia mengangguk sedikit dan berkata pada dirinya sendiri, "CR, di mana batasmu yang sebenarnya?" Yun Ce yang tidak menggunakan pedang berat itu ditindas oleh Pangeran Kaguya. Begitu pedang berat itu keluar, Pangeran Kaguya dikalahkan dan terluka parah dalam sekejap mata. Bagi seorang mistikus, perlu untuk mengolah suatu senjata. Dengan senjata yang ia kuasai, kekuatannya secara alami akan meningkat, tetapi tingkat peningkatannya tidak akan terlalu berlebihan. Seorang mistikus di tingkat kelima dari alam mistik Tyrant,
bahkan dengan tangan kosong, dia dapat dengan mudah mengalahkan mereka yang berada di alam mendalam Tyrant tingkat keempat dengan senjata di tangan. Tapi Yunce jelas tidak sama. Perbedaan antara Yunce tanpa pedang berat dan Yunce dengan pedang berat bukan lagi hanya perbedaan kekuatan, tapi hampir selisih level. Yunce bisa mengalahkan Pangeran Kaguya dengan Dragon Vault di tangannya, belum lagi Heaven's Meeting Demon Slaying Sword yang jauh lebih kuat dari Dragon Vault. Tetapi pada saat yang sama, konsumsi menggunakan pedang pembunuh setan pemalu surga jauh lebih besar daripada mengendalikan sesar naga. Ketika Pangeran Kaguya terluka parah, napas Yunce menjadi lebih berat. Siapa dia? Su Zizan bertanya dengan kaget. Adegan beberapa saat yang lalu memiliki dampak yang kuat pada hati dan jiwanya, menumbangkan kognisinya. Su Xiangnan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan bingung, sebagai seorang ayah, saya ingin mengetahui jawaban ini lebih dari Anda. Memikirkan serangan paksa Yun Qinghong sebelumnya, dia melanjutkan, saya khawatir bahkan Yun Qinghong pun tidak tahu identitas aslinya. Kekuatannya sebenarnya sangat kuat. Yunce jelas merupakan orang pertama yang memungkinkan para ahli tak tertandingi dari seluruh dunia iblis ilusi ini mengalami keterkejutan dan hal yang tak terbayangkan lagi dan lagi. Kejutan yang diciptakan oleh budidaya kekuatan mendalamnya di alam Tianxuan membuat para ahli tak tertandingi ini tidak bisa berbuat apa-apa, tapi rasakan gelombang besar di hati mereka, terutama adegan di mana dia melukai Pangeran Kaguya dengan parah, yang berdampak lebih besar pada mereka dari apapun sebelumnya. Siapa selanjutnya? Pedang merah besar itu ditusukkan ke tanah. Yunce memegang pedang itu dengan satu tangan, dahinya dipenuhi keringat, tapi suaranya masih seperti guntur. Pada saat ini, tidak ada lagi yang berani meremehkan atau menertawakannya. Semua mata tertuju padanya, bahkan Ratu Iblis kecil yang duduk di atas tahta direduksi menjadi peran pendukung di bawah kecemerlangan matanya yang membara. Untuk pertama kalinya, Raja Huai mengertakkan gigi karena seorang pemuda. Fakta bahwa Pangeran Kaguya terluka parah bukanlah hal yang sekunder. Kepercayaan diri, martabat, dan kesombongannya juga sepenuhnya dihancurkan oleh Yunce. Setelah hari ini, jika Yunce masih hidup, dia pasti akan terkenal di dunia iblis fantasi. Namun dia, putra Pangeran Huai, telah menjadi batu loncatan bagi Yunce untuk menjadi terkenal di seluruh dunia. Orang ini harus mati. Raja Huai memiringkan kepalanya dan mengedipkan mata pada Raja Zong. Wajah Pangeran Zong sudah berubah jelek. Dia menundukkan kepalanya dan diam-diam mengirim pesan kepada putranya, Pangeran Yuankui, Yunce telah mengungkapkan penampilan palsunya. Jelas sekali bahwa menggunakan pedang itu menghabiskan banyak energi. Seharusnya tidak ada banyak yang tertinggal. Aku akan melakukan apapun untuk membunuhnya. Bab 564. Mengalahkan Jiu Fangyu, mengalahkan Xiao Donglai, mengalahkan Qiyang Yanwu, dan sekarang mengalahkan Pangeran Kaguya, masing-masing dari 4 duel. Semua orang sangat yakin bahwa Yunce akan dikalahkan. Siapa yang bisa memasuki Aula Kaisar Iblis, yang bukan merupakan pemimpin Kaisar Iblis, yang tidak memiliki status dan hak berbicara yang sangat tinggi, terutama para tetua yang telah hidup selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Mereka tidak mempunyai penglihatan yang kuat dan pengetahuan yang luas, namun akibatnya mereka terus-menerus salah menilai dan merasa ngeri lagi dan lagi. Mungkin Yunce adalah orang pertama dalam sejarah dunia iblis ilusi yang mampu mencapai hal ini. Kaguya kalah, jadi orang berikutnya yang akan dihadapi Yunce adalah Pangeran Yuankui, yang semua orang mengira tidak punya kesempatan untuk bermain sebelumnya. Ayah, saudara laki-laki sepertinya telah menghabiskan banyak uang. Keluarga Tianxia memiliki Xuan Hui dan yang istimewa. Saya akan segera mendapatkannya. Xiao Yun berdiri dan berkata. Yun Qinghong mengulurkan tangannya untuk memegangnya, dan perlahan menggelengkan kepalanya. Selama kompetisi di upacara Kaisar Iblis, tidak ada pil yang diizinkan untuk digunakan. Apa yang harus kita lakukan? Xiao Yun tampak cemas. Meskipun Yunce berdiri tegak, siapapun dapat melihat bahwa dia berkeringat banyak, wajahnya memerah, dan napasnya sangat berat. Dia baru saja mengalahkan Pangeran Kaguya, tapi jelas itu juga menghabiskan banyak uang. Yun Qinghong mengerutkan kening dan tetap diam. Dia tahu bahwa Xiao Yun khawatir Yunce tidak akan mampu mempertahankan kekuatannya dan akan dengan mudah diserang oleh lawan berikutnya. Dia berkata perlahan, jangan khawatir, meskipun kakak laki-lakimu sangat sombong dalam perkataan dan tindakannya, dia sama sekali bukan orang yang gegabah, terutama jika menyangkut nyawa dan keselamatannya sendiri.
Pilihannya untuk tetap berada di pengadilan menunjukkan bahwa dia pasti ada kartu truf yang belum terungkap. Di depan Yun Che, seorang pria turun dari langit, mengenakan pakaian perang berwarna merah anggur, wajahnya menunjukkan sejumlah arogansi, tetapi juga sejumlah kesungguhan. Menghadapi Yun Che yang melukai Pangeran Kaguya dengan serius, meskipun lawannya jelas-jelas kehabisan energinya, dia masih berdebar-debar. Pangeran Yuan Kue, Yun Che mengangkat alisnya, menghadapi orang yang berperingkat lebih tinggi dari Pangeran Kaguya di antara 7 putra iblis ilusi, tidak ada sedikit pun kegugupan di wajahnya. Dia sepertinya tidak memiliki jejak kekuatannya yang sudah sangat kuat. Menurunnya kesadaran, ini rajanya. Pangeran Yuan Kue menyentuh cincin luar angkasa dengan jarinya, dan menggenggam tombak putih keperakan di tangannya. Dia menyilangkan lengannya, dan api menyebar ke badan senjata, bersiaplah untuk mati. Dalam hal arogansi dan arogansi, keduanya adalah pangeran dan termasuk di antara 3 teratas dari 7 iblis ilusi. Pangeran Yuan Kue pasti tidak akan kalah dengan Pangeran Kaguya. Jika dia muncul di hadapan Pangeran Kaguya, dia mungkin akan lebih baik dari Pangeran Kaguya di depan Yun Che. Pangeran Kaguya sebelumnya jauh lebih sombong. Tapi Kaguya dikalahkan secara menyedihkan, dan dia sangat terkejut, dan dia menjadi gila. Lebih penting lagi, dia tidak lagi berani membuang waktu untuk memberi Yun Che kesempatan untuk pulih. Dalam hal kekuatan secara keseluruhan, meskipun dia lebih baik dari Pangeran Kaguya, dia hanya setengah dari kerajaan kecil. Pangeran Kaguya kekalahan yang tragis dan serius cederanya membuatnya merasa takut saat menghadapi Yun Che. Pangeran Kaguya telah menjadi batu loncatan bagi Yun Che untuk menjadi terkenal di dunia. Jika gagal, dia juga akan menjadi batu loncatan lainnya. Sebagai pangeran dari keluarga kerajaan iblis hantu, bagaimana dia bisa mentolerir hal seperti itu terjadi? Oleh karena itu, segera setelah Pangeran Yuan Kue muncul, kekuatannya dilepaskan sepenuhnya. Minum. Pangeran Yuan Kue meraung keras, api menyala di tubuhnya, dan aura seperti lautan luas melonjak secara sembarangan. Aura ini begitu kuat sehingga seperti menggulung aliran turbulen yang tak terhitung jumlahnya di aula, berdampak pada udara dan ruang, kekacauan yang hebat. Praktisi yang mendalam di aula utama merasakan sesak di dada mereka, seolah-olah mereka ditekan oleh lempengan besi yang berat. Mereka tidak bisa bernapas untuk waktu yang lama. Beberapa dari mereka dengan kekuatan mendalam yang relatif lemah buru-buru memasang pertahanan mendalam mereka, mata mereka penuh ketakutan. Itu, aura yang sangat menakutkan. Seperti yang diharapkan dari yang kedua di antara 7 iblis hantu, aura misterius ini saja sudah pasti lebih baik daripada milik Pangeran Kaguya. Dengan kekuatan yang begitu menakutkan, Yun Che seharusnya tidak boleh menang lagi, kan? Aura ledakan Pangeran Yuan Kue membuat semua generasi muda yang hadir gemetar ketakutan, dan membuat para tetua yang kuat itu tergerak dengan keras. Namun, tidak ada yang berani dengan lantang menyatakan bahwa Yun Che pasti akan kalah. Meskipun Yun Che jelas-jelas dalam keadaan di mana miliknya energi yang sangat besar telah sangat habis. Karena Yun Che telah mengejutkan mereka 4 kali berturut-turut, dan 2 pedang yang dia gunakan untuk mengalahkan Pangeran Kaguya memberi mereka kejutan yang terlalu kuat. Yun Che adalah yang paling dekat dengan Pangeran Yuan Kue, dan tekanan aura yang dia tahan secara alami adalah yang terkuat. Namun, Yun Che di murid Pangeran Yuan Kue memiliki ekspresi tenang di wajahnya, tidak tergerak sama sekali. Di tubuhnya, pedang besar berwarna merah terang berdiri di depannya tidak memiliki momentum, namun hal itu membuat Pangeran Yuan Kue merasa seperti sedang menghadapi gunung menjulang tinggi yang diam dan tidak bergerak, tidak dapat dicapai. Perasaan ini membuat Pangeran Yuan Kue sangat tidak nyaman. Dia menggeram dan maju selangkah. Ledakan, batu hitam-hitam yang sangat keras di bawah kaki mereka hancur berkeping-keping. Kaki ini sepertinya telah menginjak hati semua orang, membuat mereka semua terguncang. Spiral api penyucian. Pangeran Yuan Kue menusukkan tombaknya, dan sinar tombak setebal lebih dari 10 kaki berguling menjadi api, merobek ruang dengan badai yang membakar, dan bergegas menuju Yun Che. Dimanapun sinar tombak itu mengenai, tanah hitam di bawahnya terpotong. Lapis demi lapis. Saat terbang, ia tenggelam sedikit demi sedikit, dan jika itu adalah daratan biasa, ia akan tersapu keluar dari jurang yang kedalamannya tidak diketahui. Menghadapi cahaya pistol yang melepaskan aura menakutkan, mata Yun Che menyipit. Dia meraih Heaven's Meeting Sword dengan kedua tangannya, dan mengayunkan pedang ke bawah dengan aura tirani yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Ini sepertinya hanya ayunan pedang tanpa kemewahan apapun, tapi hal itu menyebabkan ledakan udara yang menghancurkan bumi, gelombang udara yang kacau menyapu, dan tanah di bawah kaki Yun Ce langsung runtuh. Gemuruh, pedang raksasa dan cahaya tombak bertabrakan secara langsung. Dalam sekejap, semua suara di dunia sepertinya tertelan sepenuhnya. Badai energi dalam yang sangat besar meledak dengan hebat. Tanah aula Kaisar Iblis runtuh di area yang luas, dan pecahan batu giok terbang ke udara. Teriakan kejutan terdengar, dan praktisi misterius di sekitarnya buru-buru mengaktifkan kekuatan misterius mereka untuk melindungi diri mereka sendiri di tengah jeritan. Beberapa orang terlempar dari tempat duduk mereka karena dampak langsung, dan beberapa orang dengan kekuatan misterius yang sedikit lebih lemah terkena dampak langsung. Dia menderita luka dalam dan muntah darah di tempat. Ratu Iblis kecil berdiri dengan cemberut, dan menjentikan lengan panjang abu-abunya. Tiba-tiba, sela-sela arena yang dia gambar secara pribadi meledak menjadi api merah setinggi 10 kaki. Saat api menyala, ledakan misterius meletus di arena. Badai kekuatan itu dipenjara dengan kuat, dan tidak ada jejak yang bocor. Kursi di dekat arena akhirnya kembali tenang, ketika semua orang melihat ke arena lagi, mata mereka dipenuhi ketakutan. Begitu Pangeran Kabupaten Yuan Kue muncul, dia jelas mengambil tindakan dengan seluruh kekuatannya, meskipun dia telah terkenal di seluruh dunia selama bertahun-tahun. Kekuatan yang dia tunjukkan ketika dia mengambil tindakan masih melebihi imajinasi semua orang yang melihat kekuatannya. Pertama kali, terutama mereka yang berada di luar kota Kekaisaran Iblis, orang kuat itu bahkan tidak percaya bahwa kekuatan ini berasal dari seorang pemuda. Dan meskipun itu pukulan yang hebat, Yun Ce lah yang menerimanya. Pangeran Yuan Kue menyaksikan tanpa daya saat cahaya tombaknya dihancurkan oleh pedang Yun Ce. Hanya satu serangan pedang, dia sendiri selalu berdiri di tempatnya, bahkan tidak mundur selangkah pun. Sebelum dia terkejut, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di depannya, dan pedang merah besar telah menebas di depannya. Pupil Pangeran Yun Kue sedikit menyusut, dan dia membanting tombak perak di tangannya sebelum tombak itu benar-benar tercabut. Cahaya tombak telah mengenai Heaven's Meeting Sword. Retakan, tanpa ketegangan apapun, cahaya tombak Pangeran Yuan Kue dihancurkan oleh Heaven's Meeting Sword seperti es tipis. Ia bahkan tidak mampu memblokir kekuatan pedang sedikit pun. Seluruh energi dalam tubuh Pangeran Yuan Kue dengan putus asa dituangkan ke dalam tombak perak. Dia mengertakkan gigi-giginya untuk memblokir Heaven's Meeting Sword yang mengenai kepalanya. Ledakan, dengan suara keras, Heaven's Meeting Sword menghantam tombak perak yang tergeletak di depan Pangeran Yuan Kue. Tombak perak itu tiba-tiba membungkuk tajam, dan kekuatan epi yang sangat ganas ditransmisikan dari tombak perak ke Pangeran Yuan Kue. Di tubuh, pada saat itu, penglihatan Pangeran Yuan Kue menjadi gelap, dan seluruh tubuhnya terguncang dengan hebat. Dia hampir merasakan seluruh tulang di tubuhnya terguncang berkeping-keping. Dia merasa bahwa dia sama sekali tidak dibombardir oleh pedang, tetapi oleh bangunan gunung setinggi 10.000 kaki menghantamnya begitu keras sehingga dia hanya bisa bertahan sesaat sebelum dia terlempar ke tanah dan terbang mundur. Cakupan arena terbatas, dan sekali Anda keluar, itu berarti kegagalan. Pangeran Yuan Kue, yang terbang terbalik, melebarkan matanya dan mengeluarkan raungan rendah seperti binatang buas. Dia menembakkan pistolnya sambil terbang terbalik. Badan senjata itu menembus jauh ke dalam tanah. Dia meraih badan senjata itu dengan kedua tangan dan dengan paksa memperlambat momentum penerbangan terbaliknya. Ketika tubuhnya akhirnya berhenti, hanya berjarak kurang dari 3 kaki dari batas arena di belakangnya, dan di depannya ada garis yang dibajak dengan tombak perak, panjangnya lebih dari 30 kaki, jurang gelap yang sangat lurus. Pedang Yun Ce barusan mengharuskan dia terbang mundur setidaknya 10 mil sebelum dia bisa menyingkirkan kekuatan punggung. Meskipun dia tidak meninggalkan arena kali ini, dia masih menahan semua kekuatan punggung, membuat seluruh tubuhnya mendidih dengan darah. Dia menenangkan diri, menangkap energi dan darahnya yang gelisah, tangan kanan yang memegang pistol perak sedikit gemetar, dan wajahnya sangat jelek. Sebelumnya, dia masih sangat bingung bagaimana dia bisa terluka parah oleh Yun Ce hanya dengan 2 pedang. Mengingat kekuatan Pangeran Kaguya dan baju besi hitam pelindungnya, sekarang dia telah merasakan kekuatan mengerikan dari pedang berat Yun Ce. Dia tahu bahwa Kaguya cedera serius dan kekalahan tragis sang pangeran bukanlah hal yang tidak adil sama sekali. Jika bukan karena baju besi misterius yang melindunginya, dia mungkin akan mati secara tragis. Yun Ce tidak mengambil kesempatan untuk segera mengejar, dan dadanya naik turun dengan keras.
Hari ini adalah hari pertama dia benar-benar menggunakan pedang pembunuh iblis pemalu surga untuk melawan musuh. Kekuatannya membuatnya diam-diam ketakutan, tetapi energi fisik dan misterius yang dibutuhkan untuk mengendalikannya begitu besar. Kekuatannya 10 kali lipat dari sesar panjang. Dia baru saja menghancurkan cahaya tombak Pangeran Yuan Kue dengan satu pedang, dan kemudian menjatuhkannya dengan pedang lain. Meskipun hanya ada 2 pedang, pedang itu meninggalkan tubuhnya sebentar kosong. Perasaan bergoyang. Dia tahu betul bahwa dengan tubuhnya saat ini dan kekuatannya yang dalam, masih agak terlalu enggan untuk mengendalikan pedang pembunuh iblis pemalu surga. Meskipun itu memungkinkan seseorang untuk melepaskan kekuatan yang sangat kuat saat dia mengayunkan pedang, itu juga akan sangat memperpendek daya tahan seseorang. Ini bisa dikatakan sebagai bentuk cerukan kekuatan yang terselubung. Sepertinya kita masih harus menemukan cara untuk meningkatkan kekuatan kita secepat mungkin, pikir Yun Ce dalam hati. Meskipun Yun Ce berada di atas angin sejak awal, dia juga tahu bahwa dalam kondisinya saat ini, tidak akan mudah untuk mengalahkan Pangeran Yuan Kue. Bagaimanapun, dia berada di puncak alam mendalam Tyrant tingkat 6, dan kekuatannya yang dalam sangat kuat, meskipun dia baru saja terkena pedang, tombak perak di tangannya mampu menahan setidaknya 50% kekuatan pedang yang berat, dan tombaknya tidak pernah jatuh dari tangannya. Pangeran Yuan Kue berdiri, wajahnya menjadi gelap, matanya berkedip beberapa saat, lalu dia tiba-tiba mengertakkan giginya, seolah-olah dia telah mengambil keputusan. Dia mengeluarkan pistol perak dari tanah dengan tangan kirinya, dan melambaikan tangan kanannya. Tiba-tiba, ada kilatan cahaya hitam, dan tombak panjang yang diselimuti warna hitam pekat dipegang di tangan kanannya. Hah, 2 senjata, apakah dia ingin menggunakan 2 senjata sekaligus? Minum. Pangeran Yuan Kue meraung keras, dan otot-otot di sekujur tubuhnya tiba-tiba bergerak-gerak aneh, dan kedutan itu menjadi semakin hebat. Kemudian, suara sendi retak terdengar, dan aura luar biasa di tubuhnya juga ada di sini, tiba-tiba menjadi 2 kali lipat. Semburan energi yang sangat kuat datang ke arahnya. Yun Ce segera mundur setengah langkah setelah benturan, dan alisnya tiba-tiba tenggelam. Suara mendesis yang kacau datang dari kekuatan pelindung di permukaan tubuhnya. Gelombang momentum ini saja hampir menghancurkan kekuatan pelindungnya. Aura Pangeran Yuan Kue masih meningkat pesat. Pada saat ini lapisan sisik halus berwarna abu-abu tua mulai muncul di dahi, punggung tangan, lengan, dan dada menyerupai sisik naga. Meskipun Pangeran Yuan Kue mewarisi garis keturunan tipis Kaisar Iblis, ibu kandungnya adalah saudara perempuan Chiang Baili, kepala klan Chiang saat ini, dan memiliki 90% garis keturunan Chiang Yanlong. Oleh karena itu, dalam hal konsentrasi garis keturunan saja, yang utama garis keturunan Pangeran Yuan Kue bukanlah garis keturunan Kaisar Iblis, melainkan naga api matahari merah. Bab 565. Di belakang Pangeran Yuan Kue, bayangan besar naga api muncul dalam cahaya api. Nyala api dari tubuh naga api yang muncul meledak, dan wajahnya ganas dan bengkok. Ia meraung ke langit, dan auman naga yang dilepaskannya adalah dipenuhi amarah dan keputusasaan yang tak ada habisnya, seolah-olah dia sedang disiksa di api penyucian 9 nether. Siapapun yang mendengar auman naga seperti itu merasakan energi dan darah di tubuh mereka bergejolak tak terkendali, hampir memancar keluar. Pada saat ini, peningkatan aura Pangeran Yuan Kue akhirnya berhenti, dan seluruh arena bergetar di bawah aura menakutkannya untuk waktu yang lama. Ini, kekuatan macam apa ini? Aura Pangeran Yuan Kue tiba-tiba menjadi 2 kali lipat. Tidak, itu lebih dari 2 kali lipat. Melihat Pangeran Yuan Kue saat ini, semua orang tercengang. Mereka entah kenapa ngeri. Lebih dari 99% dari mereka belum pernah mendengar bahwa istana Pangeran Zong memiliki kemampuan seperti itu. Apa yang terjadi? Xiao Yun berdiri dan bertanya dengan kaget. Momentum yang menakutkan itu membuatnya merasa ketakutan. Ini adalah keterampilan mistik khusus yang dihasilkan dengan mencampurkan darah Kaisar Iblis dan darah naga api matahari merah. Ini telah muncul berkali-kali dalam sejarah kota Kaisar Iblis, kata Yun Qinghong dengan ekspresi serius. Gunakan kekuatan garis keturunan gagak emas menyalakan darah naga api dan memusatkan semua kekuatan dalam waktu singkat, sehingga melepaskan kekuatan yang jauh lebih besar dari biasanya dalam jangka waktu tertentu. Kekuatan Yuan Kue saat ini bahkan lebih kuat dari kekuatan penuh biasanya kekuatan. Ia 2 kali lebih kuat, dan dapat mengendalikan 2 senjata penjara naga yang hanya dapat digunakan sekali pada waktu yang sama. Apa yang harus kita lakukan? Kakak akan dalam bahaya,
kata Xiao Yun cemas. Yun Qinghong tetap diam, alisnya berkerut erat. Bahkan di dalam kota Kekaisaran Iblis, sangat sedikit orang yang mengetahui tentang keterampilan misterius khusus yang dihasilkan dengan mencampurkan garis keturunan Gagak Emas dan garis keturunan Qiang. Karena meskipun tidak banyak orang dari keluarga kerajaan iblis ilusi yang mencampurkan kedua garis keturunan ini, keterampilan misterius ini frekuensi kemunculan gong sangat rendah. Karena menggunakan garis keturunan Gagak Emas untuk membakar garis keturunan Yanlong adalah cara yang tabu, meski bisa membuat kekuatan seseorang meroket dalam waktu singkat, namun akan disertai dengan akibat yang sangat serius. Setidaknya untuk 3 bulan ke depan, semua akan terjadi. Dia berada dalam kondisi yang sangat lemah, dan kemungkinan besar pembuluh darah dan tubuhnya yang dalam akan menanggung beban yang berlebihan, menyebabkan trauma yang tidak dapat diubah. Oleh karena itu, kemampuan ini umumnya hanya diaktifkan dalam situasi terdesak. Sebagai anggota keluarga kerajaan iblis ilusi, dia telah berdiri di puncak iblis ilusi sepanjang hidupnya, identitas dan kekuatannya dijunjung oleh dunia, jadi dia tidak akan pernah mengalami situasi putus asa dalam hidupnya. Oleh karena itu, kemampuan ini mudah diperoleh. Tetapi kebanyakan orang dengan garis keturunan dan kemampuan ini belum pernah menggunakannya seumur hidup mereka. Pangeran Yuan Kue menggunakan kekuatan terlarang ini meskipun dia tampak sedikit gila, Yun Qinghong tidak terlalu terkejut. Dia adalah raja daerah dengan status bangsawan, memandang dunia, dan merupakan jenius paling tak tertandingi kedua di antara 7 putra iblis hantu. Bagaimana dia bisa mentolerir dirinya dikalahkan di depan para pahlawan dunia? Bagaimana dia bisa mentolerir dirinya menjadi batu loncatan dari seseorang yang kemarin tidak diketahui? Batu loncatan, bagaimana mungkin aku kalah darimu? Pangeran Yuan Kue memegang tombak perak di tangan kanannya dan tombak hitam di tangan kirinya. Sisik naga di tubuhnya berkedip-kedip, dan otot-otot di sekujur tubuhnya menonjol. Bayangan naga di belakangnya mengaum dengan ganas. Ekspresinya tampak sangat menyakitkan. Dia meraih kedua tombak itu, meraung, dan bergegas menuju Yun Ce. Badai panas menyerbu ke arah wajahnya, dan Yun Ce mengayunkan pedangnya. Tuan marah. Ledakan. Gabungan kedua senjata Pangeran Yuan Kue tidak sebesar Heaven's Meeting Sword. Heaven's Meeting Sword menghantam tombak perak dan hitam, dengan ledakan keras berpusat di tempat keduanya bertabrakan. Tanah batu giok hitam di sekitarnya tiba-tiba retak, dan retakan seperti jaring laba-laba menyebar dengan gila-gilaan. Pangeran Yuan Kue di depannya tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Pada tabrakan sebelumnya, senjatanya tertekuk oleh pedang Yun Ce, dan dia terbang menjauh. Tapi sekarang dia memegang dua senjata pada saat yang sama. Di bawah benturan pedang dan senjata, badan senjata tidak bengkok sama sekali, dan tubuhnya tidak mundur. Pada langkah terakhir, Heaven's Meeting Sword Zhu Hong ditekan dengan kuat. Kaki Yun Ce tenggelam jauh ke dalam tanah. Lapisan batu giok hitam di bawah kakinya hancur. Kemudian, setelah hancur, kakinya tenggelam lebih dalam dan lebih dalam. Ini adalah konfrontasi langsung yang paling menguntungkan Yun Ce, tapi dia ditekan dengan kuat oleh Pangeran Yuan Kue. Ledakan, keduanya tiba-tiba berpisah. Begitu tubuh Yun Ce melayang ke udara, dia tiba-tiba bergegas ke depan dan memukul kepala Pangeran Yuan Kue dengan pedang. Ketika tombak ganda Pangeran Yuan Kue menyerang, sosoknya berkedip-kedip, dan tubuh aslinya muncul sebagai bintang. Ya Tuhan, bayangan yang patah melintas di belakang Pangeran Yuan Kue dan memukul punggungnya dengan pedang yang berat. Ledakan, tanah meledak, dan Pangeran Yuan Kue terjatuh ke tanah dengan keras. Namun di saat berikutnya, dia tiba-tiba melompat, menusuk lurus dengan tombak hitam, menghantam secara horizontal dengan tombak perak, dan langsung menyerang Yun Ce. Pada sepasang murid, serigala jahat dilepaskan. Cahaya umum yang ganas. Yun Ce terdiam dalam hatinya. Dia tahu kekuatan pedang ini dengan sangat jelas. Tuan tahap awal akan kehilangan separuh hidupnya bahkan jika dia menderita pukulan seperti itu. Namun, Pangeran Yuan Kue jelas tidak terlalu menderita. Dia serius terluka, dan dia segera berbalik untuk melawan. Tampaknya dia bahkan tidak memiliki banyak masalah dengan energi dan darahnya. Lonjakan kekuatan yang dalam, jelas disertai dengan peningkatan substansial dalam kekuatan perlindungan diri. Yun Ce maju dengan pedangnya secara horizontal. Dentang, senjata dan pedang bertabrakan, dan ledakan logam keras hampir merobek langit. Yun Ce mengangkat bagian atas tubuhnya dan meluncur langsung ke tanah sejauh lebih dari 10 kaki. Saat dia menstabilkan tubuhnya,
Pangeran Yuan Kue meraung ke depan dan menyapu ke depan dengan seluruh kekuatannya dengan kedua tombaknya yang membawa aura kekerasan. Ledakan, ledakan, dentang, ledakan. Kedua tombak dan pedang berat itu bertabrakan secara sembarangan, saat kedua kekuatan tirani itu membombardir lagi dan lagi. Tanah dan atap istana terus meledak, dan pecahan batu giok berterbangan kemana-mana. Dampak besar dari kekuatan itu seperti auman guntur ilahi 9 surga, menyebabkan darah orang-orang melonjak hanya karena suara kerasnya. Gemuruh, saat lapisan badai energi hitam menumpuk, seluruh aula Kaisar Iblis bergetar hebat, dan retakan yang semakin panjang muncul di bagian atas aula, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Atribut kekuatan misterius Yun Ce adalah Rampage, dan senjata yang dia gunakan juga membuat serangannya selalu sengit dan tak tertandingi. Garis keturunan Pangeran Yuan Kue membara, dan kekuatannya yang berkembang pesat sangat ingin mencari jalan keluar. Setiap saat setiap pukulan sama kerasnya dengan tsunami pertarungan keduanya, setiap bombardir pedang dan senjata, ibarat dua gunung yang saling bertabrakan. Adegan di arena membuat semua orang di aula benar-benar terpana, dan beberapa murid muda bahkan menjadi pucat karena dampak suara tersebut. Mereka sangat yakin bahwa jika bukan karena penghalang yang dipasang oleh Ratu Iblis kecil, kekuatan yang meluap akan menghancurkan organ dalamnya dalam sekejap, menyebabkan dia mati kehabisan darah di tempat. Apakah ini benar-benar pertarungan antar generasi muda? Seorang tetua tampak ngeri. Pertarungan ini tepat di depannya, tetapi dia tidak bisa mempercayai matanya. Dan orang ini masih merupakan sosok tingkat Grandmaster yang mendominasi wilayah tenggara alam iblis ilusi. Kekuatan mendalam Pangeran Yuan Kue tiba-tiba meningkat begitu banyak. Dia pasti menggunakan beberapa metode rahasia. Tapi meski begitu, Yun Ce benar-benar bisa menindaklanjutinya. Sungguh luar biasa. Pangeran Yuan Kue berada di alam Baksuan tingkat ke-6, sedangkan Yun Ce hanya berada di alam Tianxuan tingkat ke-10, yang satu tingkat lebih rendah dariku. Tetapi dengan kekuatan seperti itu, aku bahkan tidak bisa mengambil satu gerakan pun. Apa kekuatannya? Bagaimana kamu melatihnya? Namun, Yun Ce tampaknya berada dalam posisi yang dirugikan sepanjang waktu. Meski keduanya menemui jalan buntu, Yun Ce selalu menjadi pihak yang mundur. Jika Yun Ce tidak hati-hati, itu mungkin saja. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap mata, Yun Ce dan Pangeran Yuan Kue telah saling berhadapan ratusan kali. Kadang-kadang mereka berada di tanah, kadang-kadang di udara, seperti dua binatang buas yang marah, bertabrakan dengan sengit. Setiap kali mereka bertabrakan, langit hancur dan bumi hancur, mengguncang seluruh dunia. Kekuatan Pangeran Yuan Kue, seperti semua praktisi mistik, adalah kekuatan mistik. Dan tidak ada yang bisa membayangkan bahwa hanya setengah dari kekuatan Yun Ce yang merupakan kekuatan yang sangat dalam, atau kekuatan yang sangat besar yang telah ditingkatkan secara signifikan oleh pembuluh darah dewa jahat, dan separuh lainnya berasal dari tubuh fisik. Setelah Xuan Li mengamuk, Pangeran Yuan Kue memang sangat menakutkan. Dalam konfrontasi keduanya, meski Yun Ce tidak dikalahkan, ia selalu berada di pihak yang tertekan. Namun, wajahnya tetap tenang, namun Pangeran Yuan Kue menjadi semakin ketakutan. Dia tidak ragu-ragu untuk menderita efek samping yang sangat serius dan menggunakan teknik rahasia untuk membiarkan kekuatannya menjadi liar. Dia berpikir bahwa dengan cara ini, dia akan dapat dengan cepat mengalahkan Yun Ce tanpa ketegangan apapun. Akan mudah untuk membunuhnya, tapi dia tidak menyangka kekuatannya akan begitu kuat. Dia mengamuk dan hanya bisa menekan Yun Ce sedikit. Dia mengertakkan gigi dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Setiap pukulan dengan panik melepaskan seluruh kekuatannya. Dia ingin secara langsung meledakkan Yun Ce berkeping-keping, tapi semuanya dikalahkan oleh Yun Ce. Ce diblokir, dan meskipun dia menggunakan semua jurus spesialnya dan meraung ke langit, dia tidak mampu menangkis pedang merah besar itu. Dan keadaan kekuatan yang dahsyat ini adalah ledakan energi yang sangat terkonsentrasi, yang tidak dapat bertahan lama sama sekali. Terlebih lagi, selama proses ini, tubuh dan pembuluh darahnya yang dalam menanggung beban yang sangat besar. Wajahnya berubah bentuk dan ekspresi kesakitannya sungguh luar biasa. Tidak palsu, pada saat ini, dia sudah mulai merasakan hilangnya energi yang dalam, rasa sakit yang parah di sekujur tubuhnya, dan bahkan sedikit pusing di otaknya. Tapi Yun Ce di depannya, meskipun dia terus-menerus ditekan, selalu tenang dan tenang. Wah, mata lebar Pangeran Yuan Kue dipenuhi dengan mata merah. Dia meraung kesakitan dan marah,
dan menyapu kedua tombaknya pada saat yang sama, mengancam akan menghancurkan tubuh Yun Ce menjadi beberapa bagian. Tapi angin pedang menderu, dan momentum dan cahaya tombaknya masih terhalang dengan kuat. Yun Ce memegang kedua tombak itu dengan pedangnya yang berat, dadanya naik turun dengan keras, namun matanya setenang air. Dia terengah-engah seperti seekor lembu, dan matanya menatap pangeran merah tua Yuan Kue tiba-tiba menunjukkan senyuman tipis. Apa? Ini tidak akan berhasil. Energi mendalam pangeran Yuan Kue meledak, yang besarnya cukup untuk mengejutkan praktisi mendalam manapun, tetapi energi itu tidak dapat menarik perhatian Yun Ce sama sekali. Karena kekuatan misterius mengamuk, itu adalah keadaan yang sangat familiar bagi Yun Ce. Dari roh jahat, hingga hati yang membara, hingga api penyucian. Ini dapat menggandakan jumlah energi dalam waktu singkat, yang sudah luar biasa di mata dunia. Tapi Yun Ce, bahkan dalam kondisi jiwa jahat terendah dari kekuatan dewa jahat, telah meningkatkan kekuatannya 2 hingga 3 kali lipat. Amukan kekuasaan misterius Pangeran Yuan Kue tidak hanya berumur pendek, tetapi juga harus menanggung efek samping yang sangat besar. Adapun Yun Ce, dia sekarang dapat mempertahankan kondisi hati terbakar kapan saja dan di mana saja tanpa tekanan apapun. Bahkan keadaan api penyucian pun bisa bertahan lama, asalkan tidak digunakan secara berlebihan, efek sampingnya hanya akan menambah konsumsinya. Oleh karena itu, Yun Ce tidak ingin tertawa sama sekali ketika dia bermain dengan kekuatan misteriusnya dan mengamuk di depan Yun Ce. Pada saat yang sama, Yun Ce juga sangat menyadari konsekuensi dari amukan Xuan Li. Beban pada tubuhnya dan pembuluh darah dalam yang ia alami setelah membuka paksa jiwa jahat, hati yang membara, dan api penyucian di awal, serta perasaan bahwa tubuhnya hampir hancur, masih segar dalam ingatannya. Dia sekarang memiliki tubuh Dewa Naga, memiliki garis keturunan burung Phoenix, dipadamkan dengan kekuatan langit dan bumi, dan telah mengalami baptisan badai luar angkasa, jadi dia tidak memiliki tekanan sama sekali untuk menanggung beban yang jauh melebihi tingkat energi mendalam saat ini. Tapi perkataan Pangeran Yuan Kue, diperkirakan dia hanya bisa bertahan paling lama 100 nafas. Kini, kekuatan dan kondisi mental Pangeran Yuan Kue memang telah runtuh. Tidak mungkin, tidak mungkin. Dalam keadaanku saat ini, bagaimana mungkin aku masih belum bisa mengalahkanmu? Kata-kata Yun Ce dan ekspresi tekadnya seperti ribuan jarum baja yang menusuk ke dalam hati Pangeran Yuan Kue. Dia meraung liar dan menyapu Yun Ce dengan kedua tombaknya. Api di sekujur tubuhnya berayun dengan liar, bayangan naga muncul dan menghilang di belakangnya, lalu mengeluarkan raungan naga yang parau dan sangat menyakitkan. Bang bang bang, pembuluh darah di tubuh Putri Yuan Kue menonjol, sisik naga menonjol berlebihan, sebagian kulitnya meledak inci demi inci, dan darah berceceran. Ini benar-benar kerja keras. Melihat keadaan Pangeran Kabupaten Yuan Kue saat ini, Yun Ce memegang pedang pemukulan surga di depannya. Meskipun matanya tenang, hatinya sama sekali tidak santai. Dia telah menanggung ratusan tahun penderitaan. Penderitaan Pangeran Kabupaten Yuan Kue. Setelah pemboman habis-habisan ini, konsumsinya sangat besar. Setelah menambahkan konsumsi 4 pertempuran berturut-turut sebelumnya, kekuatan dan kekuatan fisiknya saat ini hanya kurang dari 30%. Di belakangnya, ada huiran yang jauh lebih menakutkan dari Pangeran Yuan Kue. Sepertinya kita tidak bisa terus seperti ini dan harus menghadapinya secepatnya. Yun Ce awalnya berencana untuk fokus pada pertahanan. Dia akan menunggu sampai Pangeran Yuan Kue tidak dapat lagi menanggung beban dan kemudian melakukan serangan balik untuk mengalahkannya. Ini secara relatif akan mengurangi konsumsi dan mempertahankan kekuatannya. Namun melihat ia masih berjuang untuk hidupnya, ia harus mengevaluasi kembali. Ultimate, pembelahan naga. Pangeran Yuan Kue mencurahkan seluruh kekuatannya ke dalam 2 tombak. Kedua tombak, 1 hitam dan 1 perak, menggulung 2 badai energi yang sangat besar. Badai itu tumpang tindih, dan dengan momentum destruktif, mereka menyapu seluruh arena dalam sekejap. Dalam apa hanya bisa disebut arena sempit, Yun Ce tidak punya jalan keluar. Ini pada dasarnya adalah pertarungan putus asa Pangeran Yuan Kue sampai mati menghadapi gelombang udara yang datang ke arahnya. Warna merah melintas di pupil Yun Ce. Api penyucian, serangan mengerikan Pangeran Yuan Kue mempengaruhi perhatian dan hati semua orang. Semua orang menatap dengan mata terbelalak, bersiap untuk melihat bagaimana reaksi Yun Ce. Namun, pada saat ini, semua orang tiba-tiba merasakan aura di tubuh Yun Ce tiba-tiba melonjak. Apa-apaan? Apa? Su Xiangnan?
kepala keluarga Su yang bermartabat, menatap Yun Ce dan berteriak kaget. Intensitas duel ini jauh melampaui ekspektasi semua orang. Yun Ce masih berhasil bertahan meskipun Pangeran Yuan Kue menggunakan keterampilan terlarang. Di mata semua orang, ini sudah merupakan keajaiban di antara keajaiban. Dia ditekan selangkah demi selangkah oleh Pangeran Yuan Kue, dan semuanya para guru khawatir dia tidak dapat bertahan sejenak dan ditembak mati oleh Pangeran Yuan Kue. Tapi, mereka tidak dapat membayangkan bahwa dalam keadaan seperti itu, aura Yun Ce tiba-tiba akan melonjak, gelombang yang nyata. Besarnya lonjakan tersebut jauh melebihi lonjakan Pangeran Yuan Kue. Hanya dalam waktu singkat, itu benar-benar menutupi peningkatan aura kekuatan Pangeran Yuan Kue. Bab 566, Pangeran Zong di tengah kursi timur tiba-tiba berdiri, wajahnya menjadi sangat terdistorsi karena keterkejutan. Ia sebenarnya setuju dalam hatinya bahwa Pangeran Yuan Kue tidak segan-segan menggunakan teknik terlarang. Karena sebagai pangeran muda rumah Pangeran Zong, jika Pangeran Yuan Kue dikalahkan, itu akan setara dengan kekalahan seluruh rumah Pangeran Zong, jika dia bisa menggunakan teknik darah terlarang untuk menghancurkan dan mengalahkan Yun Ce sepenuhnya. Meskipun efek sampingnya menjadi lemah selama 3 bulan itu serius, setidaknya itu akan terjadi. Jauh lebih baik daripada akibat kekalahan. Pangeran Yuan Kue, yang mengamuk dengan kekuatan hitam, tidak menghancurkan Yun Ce, yang sudah membuatnya gelisah. Pada saat ini, aura kekuatan Yun Ce tiba-tiba melonjak yang sangat mengejutkannya hingga dia hampir meludah di tempat. Pendarahan datang, gelombang kekuatan yang tiba-tiba mengalir ke wajahnya, menyebabkan Pangeran Yuan Kue yang marah menahan napas, dan bahkan kekuatan tombaknya melambat. Menghadapi pukulan kuat dari Pangeran Yuan Kue, Yun Ce tidak lagi bertahan, tetapi tiba-tiba menghadapinya secara langsung, memukulnya dengan keras dengan bulan jatuh dan bintang tenggelam. Ledakan, pengeboman kekuatan dari Yun Ce jauh lebih kejam dari sebelumnya. Badai energi gelap yang digulung oleh dua tombak Pangeran Yuan Kue seperti gelombang setinggi 1000 kaki yang bertemu dengan gelombang besar. Ia ditekan dan ditelan dalam sekejap. Kekuatan besar yang dia tidak percaya menembakkan kedua senjatanya dan kemudian mendarat di tubuhnya. Di tengah suara keras, dia tiba-tiba kehilangan kesadaran di pelukannya. Seluruh tubuhnya seperti daun yang patah di tengah badai, terbang mundur jauh dan menghantam bagian atas aula Kaisar Iblis dengan keras, diikuti oleh seluruh aula. Itu bergetar hebat dan terpental keras ke tanah, menyebabkan aula bergetar lagi. Namun, karena dia terhempas ke langit alih-alih terbang secara horizontal, ketika tubuhnya berhenti, dia tidak meninggalkan lapangan. Pangeran Yuan Kue memegang kedua tombaknya dan berdiri dari reruntuhan karena malu. Energi dan darah di seluruh tubuhnya tampak mendidih dan dalam kekacauan. Tangan yang memegang tombak terkoyak dan meneteskan darah. Di bawah kekuatan pertahanan yang kuat, ini dia tidak terluka parah oleh pedang, tetapi sebagian besar keyakinannya yang sudah goyah langsung dikalahkan. Dalam keadaan api penyucian, Yun Ce harus terus menanggung konsumsi dan beban yang besar, jadi tentu saja dia tidak akan menyia-nyiakan waktu bahkan setengah nafas pun. Begitu Pangeran Yuan Kue berdiri, dia bergegas maju dengan cepat dan memukul dengan pedangnya. Pembuluh darah biru di sekujur tubuh Pangeran Yuan Kue menonjol hingga meledak, cahaya gila dan ganas tiba-tiba muncul di pupilnya, dan setiap sisik naga di tubuhnya terangkat tinggi, mengeluarkan darah yang mengejutkan. Aku ingin kamu mati. Petik 2 tanda seru petik 2. Mata Pangeran Yuan Kue merah dan giginya patah. Dia mengangkat tangannya, dan dengan raungan rendah dan menyakitkan, dia menuangkan semua kekuatan di tubuhnya ke dalam kedua senjatanya tanpa syarat. Di belakangnya, bayangan naga hancur, dan bayangan dua naga ganas, satu hitam dan satu perak, terpantul di badan senjata. Ini adalah jurus spesial Pangeran Zong, naga iblis membunuh dunia. Beberapa orang berseru di tempat. CR, hati-hati, Yun Qinghong berteriak dengan cepat. Sebagai salah satu trik pamungkas dari rumah Pangeran Zong, Pangeran Yuan Kue biasanya sangat enggan menggunakan jurus naga iblis yang membunuh dunia ini. Dalam kondisinya saat ini, jika dia menggunakannya dengan paksa, beban yang dia tanggung bahkan lebih bisa dibayangkan. Tapi saat ini, keyakinan Yuan Kue berada di ambang kehancuran, dan Raja Kue Jun tidak peduli dengan konsekuensinya. Setelah gerakan ini, jika dia tidak melakukannya dengan benar, dia bahkan mungkin mengalami kerusakan parah pada pembuluh darahnya yang dalam. Namun kekuatannya juga sangat menakutkan. Yun Ce, pergilah ke neraka. Naga iblis itu membunuh dunia. Petik 2. Dua naga ganas,
Satu hitam dan satu tombak, terbang keluar dari kedua tombak itu, menembus ruang dengan ganas dengan cara yang berkelok-kelok dan saling bertautan. Kedua naga itu belum mendekat, Yun Ce sudah kaget dan tidak bisa bergerak maju, dan pakaian di tubuhnya dengan cepat robek menjadi potongan kain tipis, bahkan matanya hampir tidak bisa dibuka. Sungguh jurus yang kuat, tapi orang ini melepaskan kekuatan seperti itu setelah menahan beban jangka panjang dan energinya yang dalam hampir habis. Apakah dia tidak sabar, segel awan dan kunci matahari? Saat penghalang dewa jahat muncul, kedua naga ganas itu benar-benar menelan Yun Ce, dan kekuatan penghancur melonjak. Suara penghalang dewa jahat yang dihantam dan dipotong dengan keras memenuhi suara Yun Ce, telinga, dan itu berlanjut. Setelah 3 napas, penghalang dewa jahat akhirnya hancur, tetapi kekuatan naga iblis untuk membunuh dunia telah diimbangi lebih dari 90%. Kekuatan yang tersisa hanya mendorong Yun Ce beberapa puluh kaki jauhnya, hampir tidak menyebabkan beberapa luka ringan. Sudah berakhir, Yun Ce menyeka darah dari sudut mulutnya, sosoknya bergoyang, melewati debu yang berterbangan di langit, dan menyerang Pangeran Yuan Kue yang benar-benar terpana dengan pedangnya. Pangeran Yuan Kue telah melepaskan semua kekuatan di tubuhnya tanpa mempertaruhkan nyawanya. Hampir tidak ada jejak kekuatan pelindung yang tersisa di tubuhnya. Yun Ce hanya menggunakan pedang dengan 20% kekuatannya, dan tubuhnya hancur seperti tumpukan daging busuk, buang jauh-jauh dan terbang. Ledakan, tubuh Pangeran Yuan Kue jatuh dengan keras ke tanah dan berlumuran darah. Namun, luka dalam yang disebabkan oleh Yun Ce padanya semuanya patah tulang dan tendon. Darah di tubuhnya disebabkan oleh retakan skala besar karena ketidakmampuan untuk menahannya, beban yang terlalu berat. Sejumlah besar darah mengalir dari dahi, tubuh, dan punggung tangan Pangeran Yuan Kue. Dia berbaring tegak, matanya melihat ke atas aula yang buram, matanya kusam dan kosong, seolah-olah dia sedang mengalami mimpi yang sangat ilusi. Dia membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya tidak ada suara yang keluar. Kesadarannya benar-benar hilang, kepalanya dimiringkan, dan dia pingsan sepenuhnya. Pangeran Yuan Kue dikalahkan, seluruh aula dipenuhi dengan keheningan yang mematikan, dan Anda bisa mendengar suara tetesan jarum. Bahkan rumah Pangeran Zong, menghadap Pangeran Yuan Kue yang berlumuran darah dan tidak sadarkan diri di tanah, tetap sunyi untuk waktu yang lama, dan benar-benar tercengang. Saudaraku, itu luar biasa. Saudaraku, kamu benar-benar luar biasa. Teriakan gembira bergema di aula, dan Xiao Yun sudah menari dengan penuh semangat dan mengaum dengan liar. Teriakan Xiao Yun seperti menyalakan bahan peledak, dan aula Kaisar Iblis tiba-tiba meledak dengan suara yang sangat keras. Yun Ce menang lagi. Yun Ce benar-benar menang lagi. Ya Tuhan, ini hanya sederhana. Petik 2. Pangeran Yuan Kue berada pada kekuatan penuh, menggunakan semua triknya, dan bahkan menggunakan yang terlarang. Keterampilan, dan Yun Ce telah bertarung 4 kali sebelumnya, dan keempat lawannya semuanya adalah tokoh terkenal di dunia iblis fantasi, tapi Yun Ce masih menang. Ini hanyalah monster. Saya menyaksikan dengan mataku sendiri seorang jenius tak tertandingi Yaori. Heng Kong, datang ke kota kekaisaran iblis, bisa menyaksikan seorang jenius mistis dan permainan semacam itu, adalah penyelamat hidup. Pertandingan, sebelumnya pasti membuat Yun Ce terkenal di seluruh dunia. Tapi yang ini cukup untuk membuat Yun Ce terkenal. Ce akan tercatat dalam sejarah iblis hantu selamanya. Dia mengalahkan 5 penguasa jangka menengah berturut-turut di alam Tianxuan. Ini belum pernah terjadi sebelumnya di dunia sejarah setan hantu, dan hampir mustahil untuk melakukannya di masa depan. Oke, Yun Qinghong dan Mu Yurou saling berpegangan tangan. Saling berpegangan tangan, mereka sangat bersemangat sehingga mereka hampir tidak bisa berbicara. Para murid muda semuanya tercengang. Masing-masing dari mereka adalah yang teratas di antara rekan-rekan mereka. Mereka biasanya sangat sombong, tetapi dalam pertempuran sengit tadi, dia kekuatan yang sangat menakutkan membuat mereka semua gemetar ketakutan, bahkan sampai meledak ketakutan, di hadapan kekuatan seperti itu, di hadapan orang-orang yang serupa dengan dirinya di masa muda, mereka merasa bahwa kekuatan mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menunjukkan rasa malu mereka. Ketika Su Zizan dikalahkan, hanya tersisa 6 orang di meja timur dan hanya 1 orang di meja barat. Di sisi timur, ada Kaguya, Yuan Ke, dan Huiran, yang paling kuat yang bisa sepenuhnya mengalahkan Su Zizan. Di sisi barat, Yun Ce, yang terakhir bertarung,
memiliki tingkat kekuatan yang sangat besar, sangat rendah sehingga dia tidak bisa melihat langsung ke arahnya. Semua guru berpikir bahwa duel ini akan berjalan seperti yang diharapkan, kekalahan yang lebih menyedihkan dan memalukan dari yang diharapkan. Namun, tidak satupun dari mereka menyangka bahwa Yun Ce akan benar-benar kalah dari Jiu Fangyu, kalahkan Xiao Donglai, kalahkan Qiang Yanwu. Kalahkan putra ketujuh Huanyao di tempat ketiga. Pangeran Kaguya, yang memiliki garis keturunan Kaisar Iblis dan kekuatan misterius terkuat. Kalahkan putra ketujuh Huanyao di tempat kedua, bahkan tanpa ragu untuk menggunakannya. Pangeran Huanyao Kabupaten Yuankui yang melarang Xuan Gong. 5 kemenangan berturut-turut. Terlebih lagi, 5 kemenangan beruntun yang mengguncang hati dan jiwa semua orang di setiap pertandingan dan menumbangkan persepsi semua orang. Ini adalah 5 duel yang cukup untuk mengejutkan seluruh dunia iblis fantasi. Dalam menghadapi rekor seperti itu, semua kekalahan sebelumnya dari kedua belah pihak tidak signifikan, dan semua kemenangan tidak berarti apa-apa, layak disebut. Persaingan di permukaan, permainan di belakang layar, persaingan antara kedua kubu, pertarungan antara ambisi dan kesetiaan, menjadikan Yun Ce satu-satunya protagonis, menarik perhatian dan perhatian semua orang. Para guru dan semua orang memandang Yun Ce dengan kecemerlangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para tetua keluarga Yun bahkan lebih bersemangat, tidak bisa berkata-kata, atau tidak koheren. Semua orang pada awalnya tidak menyetujui anak angkat yang diadopsi Yun Qinghong, dan bahkan membencinya karena kekuatannya yang rendah. Baru kemudian mereka menyadari betapa besarnya harta yang telah diambil oleh keluarga Yun. Pangeran Yuankui yang tidak sadarkan diri diangkat oleh orang-orang dari istana Pangeran Zong dan segera dibawa pergi dari aula Kaisar Iblis. Jika dia tidak segera dirawat, dia mungkin akan mati. Pangeran Zong tidak segera pergi. Baik ekspresi dirinya maupun Pangeran Huai serius dan jelek. Di akhir setiap 5 pertarungan Yun Ce, mereka akan menyadari bahwa mereka telah terlalu meremehkan Yun Ce. Kali ini, hal itu masih terjadi. Di akhir permainan ketiga Yun Ce, Raja Huai memiliki niat membunuh terhadap Yun Ce, dan sekarang, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia memiliki keinginan yang kuat agar seseorang segera menghilang dari dunia. Dia merasakan terlalu banyak kejutan dari Yun Ce, dan bersamaan dengan kejutan itu ada aura bahaya yang sangat kuat. Dia tidak tahu apa-apa tentang asal-usul Yun Ce yang sebenarnya. Yang dia tahu hanyalah bahwa Yun Ce baru berusia 22 tahun. Apa konsep 22 tahun? Putranya yang paling bangga, Huiran, yang diakui sebagai orang nomor 1 di dunia iblis fantasi di masa depan, pasti tidak memiliki kekuatan seperti itu pada usia 22 tahun. Jika dia terus berkembang seperti ini, tidak butuh waktu lama baginya untuk melampaui Huiran. Ketika sudah dewasa di masa depan, itu akan menjadi lebih luar biasa. Dan orang seperti itu masih merupakan anak angkat dari keluarga Yun. Berdirilah di atas musuhmu sendiri. Raja Zong dan Raja Huai saling memandang, dan keduanya melihat niat membunuh yang sangat kuat di mata satu sama lain. Celepuk, tengah arena, di tanah yang bergelombang, Yun Ce memegang pedangnya yang berat dan perlahan berlutut. Seluruh tubuhnya sedikit gemetar, dan dia tidak bisa menahan nafasnya yang keras. Suara setiap nafas sangat berat. 4 pertarungan sebelumnya, terutama pertarungan dengan Kaguya, telah menghabiskan banyak energi. Baru saja dia bertarung dengan Toyo dengan ratusan pedang, dan akhirnya dia telah membuka kondisi api penyucian, dan bahkan mengaktifkan Sealing the Cloud and Locking the Matahari. Dalam kondisi api penyucian, konsumsinya bahkan lebih besar. Segera setelah sarafnya sedikit rileks, tekanan seperti gunung menyelimuti seluruh tubuhnya, membuatnya sangat sulit untuk berdiri. Ah, kakak, melihat Yun Ce setengah berlutut di tanah, hati Xiao Yun menegang. Dan dia dengan cepat berkata, "Ayah, biarkan kakak keluar dari sini. Kakak sudah bertarung 5 pertandingan berturut-turut, dan tidak mungkin untuk bertarung lagi, belum lagi pihak lain tidak muncul." Orang itu adalah Huiran yang paling menakutkan. Huiran, pemimpin 7 putra iblis ilusi, berada di tingkat ke-8 dari alam mendalam Tyrant. Dia benar-benar melampaui level generasi muda. Orang-orang di kota Kekaisaran Iblis menggambarkan rekan-rekannya sebagai begitu kuat sehingga mereka tidak normal orang pertama. Meski berada di peringkat 3 besar bersama Kaguya dan Enbaru, namun kekuatannya bahkan tidak sedikit lebih kuat dari Kaguya dan Enbare, bahkan kekuatan gabungan Kaguya dan Enbar jauh kalah dengan dirinya. Yun Ce memenangkan 5 pertandingan berturut-turut, dan kekuatan yang dia tunjukkan mengejutkan semua orang.
namun meski begitu, dengan kekuatan yang dia tunjukkan, siapapun yang mengetahui kekuatan Huiran tidak akan pernah mengira bahwa dia adalah lawan Huiran. Terlebih lagi, setelah 5 pertempuran berturut-turut, Yun Ce hampir tidak punya energi lagi. Biarkan dia segera pergi. Yun Waitian, tetua tertua dari keluarga Yun, berkata dengan mendesak, jika Huiran muncul, dengan karakter Raja Huai, Huiran pasti akan membunuhnya secara langsung. Ya, kepala keluarga, jika Yun Ce melakukan ini, keluarga Yun kita telah meraih kemenangan besar. Dia jelas kelelahan sekarang dan harus segera pergi, jika tidak, mungkin sudah terlambat. Dengan kekuatan Huiran, dia harus membunuh Yun Ce yang sekarang, 1 nafas saja sudah cukup. Saat itu sudah terlambat bagi kita untuk menyelamatkannya. Tetua kedua juga berkata dengan cepat. Dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Yun Ce dan identitasnya sebagai anak angkat dari keluarga Yun, mereka telah melihat dengan jelas bahwa kehidupan dan kematian Yun Ce kemungkinan besar ada hubungannya dengan masa depan keluarga Yun. Yun Qinghong secara alami lebih peduli tentang keselamatan Yun Ce daripada orang lain. Dia dengan cepat mengirim pesan kepada Yun Ce, "CR, biarkan ayahku menyerahkan permainan terakhir atas namamu. Jika dia menyerah bertarung dengan Huiran, dia secara alami bisa mempertahankan martabat Yun Ce semaksimal mungkin." Dia baru saja selesai mengirimkan pesan ketika dia melihat Yun Ce melihat ke samping ke arahnya, dan kemudian perlahan menggelengkan kepalanya. Wajahnya dipenuhi keringat dan wajahnya semerah api, tapi matanya tegas seperti baja. Hati Yun Qinghong sepertinya terpukul keras oleh sesuatu. Dia tidak berdiri atau bersuara, meskipun para tetua maju untuk membujuknya, meskipun para guru, tuan, dan pangeran terus menggunakan warna dan pidato mereka padanya. Dia tidak tergerak oleh suara itu. "Suamiku," Mu Yurou meraih lengan Yun Qinghong, telapak tangannya terasa dingin. Yun Qinghong memegang tangannya dan berkata dengan suara rendah namun tegas, "Yurou, ini adalah desakan CR sendiri. Kami tidak punya hak untuk mengambil keputusan untuknya tanpa izin. Tapi, jangan khawatir, dia adalah putra kami, bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku, aku tidak akan pernah membiarkan dia menghadapi tangan beracun." Saat dia berbicara, tangannya yang lain terkepal erat, dan bola guntur dan kilat kecil dengan kepadatan sangat tinggi dan kepadatan menakutkan diam-diam mengembun di telapak tangannya. Jika Huiran benar-benar menyerang Yun Ce, dan Yun Ce tidak mampu melawan, bahkan jika itu merusak reputasinya, dia tidak akan ragu untuk membunuh Huiran sendiri. Bersambung.